Kali ini kita menuju uji non parametrik yang untuk K sampel atau lebih dari 2 sampel yang independen. Jadi ada yang independen atau yang tidak berhubungan, dan juga ada yang dependen atau berhubungan. Nah, untuk yang uji K sampel yang independen ini ada uji Kruskal-Wallis, kemudian ada uji median juga, dan juga ada satu lagi, tapi ini saya batasi untuk uji non parametrik K sampel yang independen. Hanya saya sampaikan yang uji Kruskal-Wallis saja. Baik, jadi untuk uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji non parametrik yang digunakan untuk menguji K sampel yang independen ya, atau sampelnya itu lebih dari 2 sampel yang independen, apakah terdapat perbedaan atau tidak, atau kita melihat untuk melihat apakah perlakuan itu berpengaruh atau tidak. Nah, kemudian kalau apa ya, biasanya kan uji non parametrik ini merupakan alternatif ketika uji parametrik tidak bisa dilakukan atau data tidak memenuhi asumsi uji parametrik ya. Nah, kalau pada uji parametrik untuk menguji K sampel yang independen ini menggunakan one way ANOVA. Nah, ketika one way ANOVA ini tidak bisa dilakukan atau tidak memenuhi asumsi klasik, baik itu data berdesimal normal atau variasinya tidak homogen, maka kita bisa pakai uji Kruskal-Wallis yang merupakan uji non parametrik. Langsung saja untuk prosedurnya. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Untuk hipotesis nolnya P1 sama dengan P2 sama dengan dan seterusnya sampai PK ya, dengan asumsi K-nya ini bergantung K-nya ada berapa, banyaknya variabel, banyaknya sampel, atau bisa juga dengan kata-kata seperti ini, tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan, atau bisa jadi perlakuan tidak berpengaruh secara signifikan. Kurang besar ya. Nah, seperti ini, atau seperti itu ya untuk yang H0 nya. Kalau untuk H1 nya berarti lawannya H0 ya, P1 tidak sama dengan P2, tidak sama dengan sampai PK, tergantung variabelnya ada berapa. Atau bisa juga dengan kalimat seperti ini, terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sudah perlakuan. Atau bisa juga seperti ini, perlakuan berpengaruh secara signifikan. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi alfa 0% atau 1%. Kemudian sama halnya seperti pertemuan sebelumnya, seperti uji Mann-Whitney kemarin dan juga uji Wilcoxon. Nah, untuk uji Kruskal-Wallis ini diperlukan perankingan sampelnya dari datanya itu. Jadi setiap data kita ranking, kita buat perankingan, kemudian diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, untuk yang rankingnya yang nilainya sama, maka rankingnya di rata-rata, ranking aslinya di rata-rata seperti uji Mann-Whitney kemarin. Nah, bahkan persis malah untuk membuat tabel bantunya sama seperti uji Mann-Whitney kemarin. Nah, kemudian selanjutnya setelah membuat tabel bantu ini, kita tentukan kriteria penolakannya. Nah, ini seperti biasa ya,
Jadi nanti untuk statistik hitungnya kita nanti pakai Kruskal-Wallis, rumusan dari Kruskal-Wallis. H0 ditolak jika K hitung itu lebih dari chi square tabel, sedangkan H0 diterima jika K hitungnya kurang dari chi square tabel. Ini kalau misalkan ini ya, ini kalau misalkan dengan membandingkan statistik hitung dengan nilai tabel ya, atau bisa juga kita lakukan perbandingan antara p-value dengan alpha apabila kita memakai paket program SPSS. Nah, selanjutnya kita hitung untuk nilai hitungnya, untuk statistik ujinya. Nah, di sini untuk rumusan Kruskal-Wallis seperti ini. Jadi 12 dibagi n dikali n tambah 1 dikali jumlahan dari RI kuadrat per n dikurangi 3 kali n tambah 1. Nah, di mana n ini merupakan sampel gabungan ya, banyaknya sampel gabungan. Jadi dari K sampel itu digabungkan ada berapa pengukuran itu maka menjadi n besar. Kemudian untuk RI nya ini adalah jumlahan ranking setiap sampel. Jadi ada misalkan ada 3 sampel, jadi sehingga ada R1, R2, R3 seperti ini. Untuk NI nya ini sesuai dengan sampelnya ya. Berarti R1 kuadrat nanti dibagi N1 kemudian R2 kuadrat dibagi dengan N2 dan seterusnya. Nah, itu ini sudah ada keterangannya. Kemudian baru setelah kita dapatkan nilai statistiknya, kita bisa putuskan apakah H0 ditolak atau diterima berdasarkan kriteria penolakan juga ya. Kemudian untuk kesimpulannya, melihat keputusannya kalau dan juga melihat H0 H1 nya ya, apakah nanti diterima atau tidak. Kalau H0 diterima berarti nanti berdasarkan H0, kalau misalnya H0 ditolak berarti berdasarkan H1 biji menit. Adapun untuk prosedur dengan paket program, tutorial untuk paket programnya, di sini pertama seperti biasa bangun data dulu. Kita bangun data pada variable view dan data view. Kemudian kalau sudah selesai, klik analyze, pilih non parametric test, kemudian pilih basic dialog dan pilih ke independent sample. Kalau kemarin kan to independent sample ya untuk yang uji mandiri. Nah, ini pilih ke independent sample. Nah, nanti akan muncul kotak dialog yang mana kita harus memasukkan variabel pengukuran atau variabel skornya dimasukkan ke tes variabel, kemudian variabel yang sifatnya kategorik atau kelompok dimasukkan ke grouping variabel. Nah, dalam grouping variabel ini nanti akan ada define rank. Nah, ini nanti diisi sesuai dengan value yang diberikan ketika membangun data. Nah, ini kan ketika membangun data di variable view ini nanti kan akan mengisi value pada variabel yang kategorik. Nah, nanti diisi nilai yang minimum dan maksimum dari value variabel kategori. Kemudian setelah itu pilih Kruskal-Wallis pada test type. Oke. Langsung saja ke contoh soal. Oke. Contoh soal. Seorang peneliti melaporkan data yang tampak dalam tabel di bawah ini. Jadi ada tabelnya di sini ya.
kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu. Nah, untuk yang pengamatan terhadap kelompok yang pertama dilakukan sebelum bedah sesar yang sengaja dipilih. Jadi misalkan orang hamil langsung milih di sesar saja. Nah, itu sebelumnya diambil kortisolnya, ini kadar kortisolnya. Kemudian kelompok yang kedua ini dilakukan pada proses bedah sesar yang terpaksa akibat proses normal tidak berhasil. Jadi sebelumnya ingin sepertinya bisa normal, tapi ternyata pada akhirnya tidak bisa sehingga terpaksa sesar. Nah, itu diambil sebelum proses sesar ini diambil kortisolnya. Kemudian kelompok yang ketiga di atas pasien yang melahirkan secara normal tapi ada yang memilih melahirkan melalui sesar. Hasilnya sudah didiagnosis bisa normal tapi langsung milih melalui sesar. Nah, sebelum itu diambil kortisolnya, jadi dilihat kadar kortisolnya. Nah, peneliti ini ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan dalam median kadar kortisol antara ketiga populasi. Nah, ini jadi kita ingin melihat apakah ketiga populasi ini berbeda atau tidak, atau bisa dikatakan apakah perlakuan yang dilakukan pengamat peneliti ini berpengaruh atau tidak terhadap kadar kortisol pasien. Ini akan diuji dengan alfa 1%. Untuk datanya seperti ini. Untuk kelompok yang pertama ini ada 10 responden, kemudian atau 10 pasien. Kemudian kelompok yang kedua ada 6 pasien, kelompok yang ketiga ada 6 pasien juga. Jadi berbeda ya antar sampel. Gimana, ada enggak? Ada yang mengangkat tangan? Kira-kira ada sesuatu ini bisa disampaikan kalau lewat pesan atau terpencet? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita rumuskan dulu hipotesisnya. H0 nya karena kita ingin melihat perbedaan antara ketiga populasi, jadinya seperti ini. Jadi tidak terdapat perbedaan antara ketiga populasi, atau bisa dikatakan juga seperti ini, perlakuan tidak berpengaruh terhadap kadar kortisol pasien. Kemudian untuk H1 nya kalau tadi tidak terdapat perbedaan, berarti sekarang terdapat perbedaan antara ketiga populasi, atau bisa juga perlakuan berpengaruh terhadap kadar kortisol pasien. Untuk alfanya 0,01 atau 1%. Kemudian untuk statistik ujinya, statistik ujinya kita buat dulu tabel bantunya. Jadi tadi untuk kelompok, masing-masing kelompok ini digabung jadi satu. Ini semua sampelnya digabung jadi satu dulu, kemudian kita urutkan jadi seperti ini. Nanti hasil jadinya seperti ini. Nah, prosesnya seperti ini ya. Ini yang sudah jadi. Jadi kita buat dulu, kita gabungkan dulu, kemudian diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian kita berikan ranking AC-nya dari 1 sampai 22 di sini ya. Kalau digabungkan ada 22 sampel, ada 22 pengukuran. Nah, di sini kebetulan untuk sampel yang diurutkan ini, untuk pengukuran diurutkan ini tidak ada yang sama ya, sehingga untuk ranking jadinya ini
ini tidak perlu ada yang diubah, menjadi rata-rata dari ranking nilai yang sama, jadi sama dengan ranking asli, kebetulan saja ya. Nah, mungkin teman-teman bisa coba untuk data yang lain. Jadi ini sebagai pedoman ya, pedoman untuk mengisi rankingnya. Sehingga ranking di setiap sampelnya ini berasal dari ini tadi pedomannya ini. Nah, ketika sudah diisikan sesuai dengan nilainya, kemudian dijumlah, maka kita dapatkan R1, R2 dan R3. Di sini kita ketahui R1-nya 69, R2-nya 90 dan R3-nya 94. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menghitung nilai status ujinya untuk nilai kurs kalwalisnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa N1-nya 10, N2-nya 6, N3-nya 6. Kemudian R1-nya 69, R2-nya 90, R3-nya 94. Kemudian untuk N besarnya atau N gabungannya itu 22. Nah, berdasarkan rumusnya tadi kita substitusi N dan R-nya ya. Sudah dikerjakan seperti ini. Sehingga kalau mau dihitung bisa seperti ini ya, nanti bisa dicek saja. Nah, kita peroleh untuk nilai hitung kurs kalwalisnya adalah 9,232. Nah, ini nanti akan kita bandingkan dengan chi-square tabel. Nah, chi-square tabelnya kita tuliskan alfa, kemudian derajat kebebasannya. Nah, derajat kebebasannya itu adalah K dikurangi 1 atau banyaknya sampel dikurangi 1. Di sini sampelnya ada 3, banyak sampelnya ada 3, sehingga derajat kebebasannya adalah 2. Dan nanti alfanya 0,01 dan derajat kebebasannya 2. Ini kita lihat pada chi-square tabel. Sudah saya siapkan tabel chi-square-nya. Alfanya adalah 0,01, kemudian derajat kebebasannya 2 ya. Maka pertemuannya di sini, lihat nilai dari chi-square tabelnya adalah 9,210. Selanjutnya kita bandingkan nilai K hitung dengan nilai chi-square tabel. Nah, tadi nilai chi-square hitungnya, nilai K hitungnya atau kurs kalwalis hitungnya adalah 9,23, kemudian chi-square tabelnya 9,21. Nah, ini kita bisa tahu bahwa chi-square untuk kurs kalwalis hitungnya adalah lebih besar ya, lebih besar daripada chi-square tabel. Nah, sehingga keputusannya adalah H0 ditolak karena K hitung lebih dari nilai tabelnya. Sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan antara ketiga sampel, atau bisa juga dikatakan perlakuan berpengaruh terhadap kadar kortisol pasien. Seperti itu. Ini untuk yang secara manual ya. Jadi kita buat dulu untuk tabel bantunya. Nah, untuk membuat tabel bantunya ini, untuk mengisi tabel bantunya kita juga perlu buat pedoman untuk melakukan perankingan. Nah, persis seperti uji Mann-Whitney. Oke, kemudian untuk output SPSN-nya seperti ini. Nanti akan keluar seperti ini setelah melakukan prosedur tadi ya, yang di awal sudah saya sampaikan. Nanti akan keluar outputnya seperti ini. Jadi Ibu ini sudah sesuai ya. Nah, sesuai dengan yang yang manual tadi, bahwa kurs kalwalis hitungnya adalah 9,2
3. Nah, di sini diperoleh p-value-nya adalah 0,01. 0,01 kita bandingkan dengan alfanya juga 0,01. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa p-value-nya ini sama dengan alfa. Nah, kalau sama dengan bagaimana? Nah, ketika sama dengan, kita buka lagi, kita lihat lagi di prosedurnya tadi bahwa H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari sama dengan alfa. Jadi ketika sama dengan juga ditolak, H0 ditolak. Di kesimpulannya sama seperti yang manual. Dapat perbedaan antara ketiga sampel atau bisa dikatakan perlakuan berpengaruh terhadap kortisol pasien, kadar kortisol pasien. Nah, untuk caranya kita coba. Jadi kita ke variable view, kemudian kita buat variabel yang kategorik dulu. Ini variabel yang sifatnya kategorik adalah kelompok. Nah, value-nya kita isi sesuai dengan ini ya, kita beri value untuk 1 untuk kelompok 1, kemudian 2 untuk kelompok 2, 3 untuk kelompok 3. Klik OK. Kemudian kita buat lagi variabel yang pengukurannya atau kadar kortisol. Ini kan pengukurannya tentang kadar kortisol ya, kadar kortisol. Jangan kasih spasi. Kemudian kita ubah ukurannya atau measurnya. Jadi nominal untuk yang kategorik, yang ini menjadi interval. Nah, kemudian kita isikan datanya ya. Untuk yang kelompok 1 ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Kemudian yang 2 ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diketikkan sesuai dengan value nya tadi ya. Yang 3 juga ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini kelompok 1 di copy. Ini yang viral tadi. Kemudian kelompok 2 juga di copy. Kelompok 3 kita copy juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita analyze, kemudian pilih non parametric test, pilih legacy dialog, kita pilih ke independent sample. Nah, maka akan keluar ini, kita besarkan aja ya, keluar kotak dialog seperti ini yang saya hasilkan tadi. Jadi ini yang pengukuran atau yang interval ini kita masukkan ke kotak test variable list. Kemudian yang kelompok atau yang bersifat kategorik kita masukkan ke grouping variable. Nah, di grouping variable ini ada define range. Nah, kita klik. Minimumnya tadi value-nya kan ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, yang paling kecil kan 1, yang paling besar 3. Nah, diisi saja sesuai dengan value yang sudah diisikan tadi. Continue, kemudian pada test type pilih Kruskal Wallis. Oke. Nah, maka akan keluar output seperti ini, seperti pada Excel tadi ya. Enggak loh, ini lo lihat dikit banget.